Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, kali ini kita main truk lagi bos. Setelah sebelumnya kita beberapa kali main mobil passenger atau mobil penumpang. Nah, kita ngupdate lagi kali ini di tempat yang sama, di gudang penyimpanan truk Mitsubishi yang ada di Makassar. Dan di sini ada beberapa mobil truk yang akan kita update ke teman-teman semua. Tapi buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut tombol lonceng. Itu jangan lupa ditekan, lalu kemudian gambar jempol ke atas juga jangan lupa ditekan. Dan video ini dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian. Nah, tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan mengenai update review kita kali ini. Nah, yang ada di depan kita kali ini adalah Mitsubishi Fuso Fighter. Yang ini merupakan next generation daripada mobil Mitsubishi Fuso yang selama ini yang kepala kotak tuh masih ada satu di sana. Nanti kita bakal samperin juga yang ada di sana, kepala kotak tuh ada di tempat penyimpanan. Nah, yang ini adalah Fuso Fighter yang FN62. Nah, untuk harganya yang Fuso Fighter FN62 6x4 ini itu harganya di angka 1,3 M ya untuk yang dump, dan kalau untuk yang chassis stock ini chassisnya itu di angka 1 M ya, kurang lebih 1 miliar 90 juta yang chassis stock ini. Nah, kalau kita lihat, oh ya tapi ini yang short ya. Nah, agak unik berarti. Oh ya beda. Kalau yang ini kan FN62. Ini bisa kita lihat dari sini ya. Ini FN62 Fuso Fighter, Fuso di bawah, Fighter di atas. Kalau yang ini FM65 yang high gear. Kalau yang ini heavy duty, tulisannya di situ. Kalau yang ini yang high gear. Biasanya yang high gear itu adalah mobil-mobil yang diperuntukkan untuk medan yang sulit untuk dilalui, biasanya kayak gitu. Nah, yang 6x2 ini yang FM65 itu lebih pendek ya bodinya, nggak sepanjang yang ini, yang FM62. Dan yang high gear ini 4x2 dia harganya di angka 811 jutaan. Jadi 811 jutaan ya yang high gear ini, Fuso Fighter juga. Nah, ini kalau kita lihat dari samping, untuk cabinnya sama ya, nggak ada perbedaan cabin kedua mobil ini. Nah, dari sisi dimensi pun kalau kita lihat, dia wheelbase-nya, ini kan yang di depan jarak roda depannya sama. Nah, roda belakangnya ini, dia berada di antara kedua roda yang si FM62. Nah, jadi ini lebih, apa ya, dia kelihatan lebih pendek ya untuk sumbu rodanya, lebih panjang ya untuk sumbu rodanya kalau kita mengambil titik sumbu roda di di roda tengah daripada si FM62. Nah, untuk chassis, dia chassisnya sama sih ya, panjangnya kalau kita lihat, tapi yang di sana itu udah kepotong karena memang biasanya mobil-mobil dump itu untuk chassisnya dipotong ya, untuk mobil-mobil dump kayak gitu. Nah, itu nanti bakal kita tunjukin juga bagaimana bentuk chassisnya pada saat mobil ini dipotong untuk kebutuhan dump truknya atau kebutuhan baknya. Memang biasanya mobil-mobil bak itu seperti itu. Sehingga kalau misalkan si baknya itu PTO-nya diturunkan atau barangnya diturunkan, si dumpnya ini nggak mentok ke chassis. Nah, kayak gitu. Untuk bannya dia masih menggunakan ban lama ya, kerja tunggal. Kalau yang FM62 ini dia pakai ban yang kelihatan lebih modern. Dia pakai ban yang Bridgestone M480. Nah, kayak gitu. Untuk ketebalan chassis kurang lebih sama ya. Untuk ketebalan chassisnya, ketinggian mobil juga kurang lebih sama. Dan kalau kita lihat dari sini, ini yang high gear ya. Kalau high gear sih harusnya gardannya itu lebih solid atau lebih besar ya. Nah, ya intinya kayak itulah untuk gardannya yang ini. Dan kalau untuk yang 6x4 ini itu nggak terlalu kelihatan dari sini ya, agak sembunyi di bagian dalam lah. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian untuk bannya yang ini 6 roda ya, 4x2. Jadi 4 titik roda, 2 titik penggerak kedua roda yang ada di belakang. Nah, ini kakinya ada 2. Lalu kemudian ini transmisinya
Kalau kita lihat sih nggak terlalu besar ya transmisinya, tapi teknologi transmisinya harusnya tetap lebih modern juga, sama dengan modernnya mobil ini. Mobil ini udah pakai common rail, jadi otomatis lebih hemat bahan bakar dan lebih bertenaga. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari depan sih ya, secara dimensi sih mobil ini memang kurang lebih sama ya. Kalau kita lihat dari depan, kalau kita bandingin secara dimensi ya, ini kurang lebih sama antara yang 4x2 dengan yang 6x4 ini. Ini nggak ada perbedaan secara secara mendasar nih kalau kita lihat dari sini. Nah, ini yang Fuso Fighter. Di antara kalian para pengusaha atau juragan-juragan yang menginginkan salah satu mobil ini sesuai dengan kebutuhan usaha kalian, ya silahkan dihubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Nah, selain ini di sana ada lagi beberapa mobil Canter ya. Jadi kita bakal ngupdate stok yang ada di sini dan termasuk harganya juga. Siapa tahu di antara mobil yang ada di sini ada yang menarik untuk kalian miliki. Kalian tinggal menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Nah, yang ini berdasarkan spesifikasi dia adalah yang FE74 ya. Ini kalau kita lihat FE74 dia yang chassis. Nah, ini biasanya menjadi bagian menjadi kasta kedua setelah yang Super HDX 6.6 yang ada di sana tuh. Nah, FE74 ini yang 4x2 kalau dia chassis tuh harganya di 435 jutaan ya. Yang ini harganya 435 jutaan, dan kalau dia dump truck itu harganya 501 jutaan. Nah, kalau dia box itu 497, dan kalau dia bak besi itu di angka 482 juta. Nah, tapi di antara mobil ini masih ada diskonnya, bos. Jadi kalau misalkan kalian merasa itu harganya masih mahal, ya masih ada diskon kok. Gak usah khawatir, bos. Nah, ini adalah flagshipnya Canter. Di beberapa kali review selalu saya sampaikan bahwa ini adalah flagshipnya Canter, Super HDX 6.6. Kalau dari price list atau brosur biasanya kalian akan lihat itu yang ini yang FES HDX. Nah, yang ini. Nah, untuk yang SHDX 6.6 yang dump truck itu harganya di angka 520 jutaan ya kalau dia dump truck. Kalau dia chassisan kayak gini harganya di 455 juta ya kurang lebih. Kalau dia bak besi harganya 504 juta, dan kalau dia dibuat dalam bentuk box itu harganya 517 jutaan untuk yang Super HDX ini. Dan semua bentuk seperti yang kita sebutkan tadi itu bisa kita siapkan kok dengan karoseri terbaik pastinya. Nah, di belakang sini ada yang paling murah daripada Mitsubishi Canter, yaitu yang 110 PS. Jadi ini biasanya kalau ada yang mau naik kasta dari L300, mau naik kasta ke truk, mau coba-coba main ke truk yang lebih heavy duty, maka mobil ini tentu jadi pilihan. Ini yang 110 PS seperti yang kita jelaskan ya. Dia udah pakai power steering. Dan biasanya di brosur kalian akan melihat atau mengenali mobil ini sebagai FE71 cold diesel. Nah, untuk yang FE71 cold diesel ini yang paling murah itu dalam bentuk chassis ya, di angka 357 jutaan. Nah, ini hanya seharga 357 jutaan. Kalau L300 setahu saya ya, L300 itu dia main di angka 200 bahkan di bawah 200 jutaan setelah diskon. Nah, yang ini masih ada diskonnya pastinya. Lalu kemudian untuk yang long chassis itu di angka 579 jutaan kalau dia dengan boxnya. Jadi kalau misalkan yang kemarin yang kita review itu dengan boxnya,
ya harganya segitulah ya. Nah yang ini karena dia cuma chassis stok harganya 357.200.000 kurang lebih kayak gitu. Nah yang ini yang FE517 527 yang chassis ini FM ya, bukan FE, FM527. Nah yang ini sih kalau dia chassisan kayak gini harganya 1.073 jutaan ya. Kalau dia dump truck itu harganya di angka 1,2 M. Kalau dia tapi yang ini yang 6x4 ya. Yang ini yang 6x4 itu kalau dia dump truck itu 1,226. Tapi ini menjadi salah satu mobil yang paling difavoritkan sih sebenarnya di medan-medan berat, apalagi karena memang mobil ini dikenal sebagai legend atau legenda medan tambang atau area tambang. Nah, kita lihat stok yang lain. Di sini ada 125 PS lagi sama seperti yang tadi kita sebutkan, lalu kemudian kita ke sana untuk melihat unit yang lainnya. Nah, di sini ada yang 110 PS lagi sama 125 PS juga sama seperti yang tadi. 125. Kebanyakan 125 dengan 110 PS ya. Nah, itu unit-unit yang ada di sini. Lalu kemudian di sini 125 PS lagi. Jadi memang stok di sini kebanyakan yang 125 PS. HD 125 PS. Nah, yang ada di samping kita kali ini juga yang HD Super HDX 6.6. Nah, keunggulan daripada mobil ini yang pertama adalah mobil ini memang menjadi andalan daripada pengusaha-pengusaha yang selama ini sudah banyak bermain entah itu di medan tambang atau di medan perkotaan atau dimanapun di mana mobil ini dipergunakan. Karena kenapa mobil ini menjadi favorit, mengingat mobil ini sudah banyak dipercaya oleh customer untuk kegiatan usahanya. Apalagi yang Super HDX 6.6 ini dikenal paling tangguh di medan tambang. Jadi mobil ini sangat cocok untuk kalian yang punya usaha tambang, perkebunan, atau usaha material seperti pasir, bebatuan, atau batu gunung, atau batu sungai, atau apapun itu. Mobil ini akan sangat cocok untuk kalian operasikan. Nah, kalau medannya nggak terlalu berat, maka yang HD 125 PS itu juga cukup untuk kalian pergunakan di medan-medan yang tidak terlalu ekstrim, tidak se-ekstrim daripada medannya si Super HDX 6.6 ini. Nah, kalau kalian merasa bahwa daya muat daripada yang Canter 125 PS Super HDX 6.6 itu kurang, maka mobil ini menjadi pilihan si FM527 kepala kotak ini. Atau kalau kalian mau yang lebih modern, tentunya si Mitsubishi Fuso Fighter yang ada di sana yang akan sangat menarik untuk bisa kalian bawa pulang. Nah, yang sana nih, ini kalau kita lihat secara dimensi sih memang sangat besar ya. Dan ini harusnya banyak menguntungkan pengusaha-pengusaha atau juragan-juragan pada saat di antara juragan-juragan itu mau mengembangkan usaha pertambangannya atau usaha pengangkutan material. Nah, bahkan saya beberapa kali pernah menemukan mobil-mobil seperti ini itu dijadikan sebagai mobil logistik, tapi kebanyakan yang 4x2 bukan yang 6x4. Nah, ini mobil-mobil yang ada di sini. Untuk yang 110 PS sama seperti yang kita sebutkan di awal tadi ya, dia sih peruntukannya untuk dalam kota yang membutuhkan medan yang tidak terlalu sulit ya. Apalagi dalam kota biasanya yang dibutuhkan itu adalah kelincahan, karena kita tahu bahwa L300 itu wheelbase-nya sangat pendek. Sama seperti si mobil 110 PS itu, kalau kita lihat dia wheelbase-nya memang sangat pendek, sehingga ketika dia bermanuver dalam kota itu nggak terlalu sulit untuk berbelok-belok ke sana kemari. Nah, ini kalau kita lihat wheelbase-nya, roda depannya aja yang ini masih agak ke belakang, yang ini maju. Dan kalau kita sejajarkan, ini bahkan ban belakangnya yang ini, yang 110 PS masih agak ke dalam, masih lebih maju ketimbang yang HD 125 PS ini. Nah, dengan wheelbase seperti ini, maka tentu mobil ini akan sangat mudah untuk berbelok atau bermanuver di dalam kota. Kalau kita lihat chassisnya juga ini lebih pendek pastinya. Biasanya mobil ini dipakai untuk mobil box atau mobil, ya boleh lah untuk mobil bak. Sebenarnya peruntukan untuk mobil apa aja kalian bisa.
Tapi kebanyakan sih dipakai untuk mobil box mengangkut material-material logistik yang dia rutenya dalam kota. Pun antar kabupaten ya bisalah. Tapi sekali lagi semua itu tergantung kebutuhan bisnisnya juragan-juragan yang membutuhkan mobilnya. Nah, ini juga bisa dipakai buat box, bisa dipakai buat dump, dan bisa buat bak kayu juga. Bahkan bisa dipakai buat flat deck juga, bisa dipakai buat mobil pengangkut sampah juga. Ya apapun itu semua balik ke juragan-juragan atau teman-teman yang membutuhkan mobilnya. Yang ini juga bisa dipakai untuk dump, bisa dipakai untuk box besi, bisa dipakai untuk flat deck mengangkut semen ya biasanya. Dan bahkan kalau kalian mau mobil ini dipakai untuk car carrier juga seharusnya sih bisa. Tapi kalau kita lihat ini chassisnya nggak begitu panjang ya untuk dijadikan sebagai mobil car carrier. Nah, itu update kita kali ini mengenai mobil-mobil truk yang ada di sini. Semoga ini bermanfaat, dan kalau ada yang keliru dan salah dari apa yang kita review, mohon dimaafkan, dan semoga ulasan kita kali ini bermanfaat sebagai referensi buat kalian yang membutuhkan mobil-mobil truk recommended untuk kegiatan usahanya. Makasih sekali lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.